Usia 20-an adalah masa yang penuh gejolak. Masa di mana kamu merasa ingin mencicipi semuanya. Kopi mahal, outfit kekinian, liburan dadakan, gadget terbaru. Dan jujur saja, kita merasa masih muda, masih bisa dikejar nanti. Tapi di balik semua itu, ada satu kenyataan pahit yang jarang dibahas. Banyak anak muda yang masuk ke usia 30 dengan satu rasa, penyesalan. Karena selama ini terlalu sibuk mengejar gaya hidup dan lupa membangun pondasi hidup. Kamu kerja keras siang, malam, gajian masuk, rasanya puas. Tapi seminggu kemudian, uang sudah nyaris habis. Dan kamu mulai menghitung hari sampai gajian berikutnya. Kamu gak sendirian, banyak yang ngalamin ini. Tapi hari ini, kamu berbeda. Karena kamu sedang menonton video yang bisa mengubah cara kamu melihat uang. Di video ini, aku akan tunjukkan 5 cara menyimpan uang. Bukan sekadar supaya kamu irit, tapi supaya kamu punya kendali atas hidupmu. Supaya kamu bisa bilang, di usia 30, gue gak cuman survive, gue bebas secara finansial. Kesatu, mulai dari mindset. Uangmu bukan untuk habis. Sebelum kamu bicara soal tabungan, investasi, bahkan penghasilan pasif, ada satu hal yang lebih dulu harus kamu atur, yaitu pikiranmu. Karena kunci pertama untuk menyimpan uang bukan soal jumlah yang kamu punya, tapi cara kamu memandang uang itu sendiri. Banyak dari kita dibesarkan dengan narasi bahwa uang itu untuk dihabiskan. Nikmati hidup selagi muda. Uang bisa dicari lagi, kerja keras, nikmati hasilnya sekarang. Tapi coba renungkan ini sejenak. Kalau kamu selalu mengejar kepuasan instan, kapan kamu memberi ruang untuk keamanan jangka panjang? Orang-orang yang sukses secara finansial bukan selalu yang punya penghasilan besar, tapi yang bisa menunda kesenangan hari ini demi kebebasan esok hari. Itulah kenapa mindset menyimpan uang bukan soal menahan diri secara menyakitkan, tapi soal menukar satu bentuk kepuasan dengan yang jauh lebih besar. Misalnya, kamu menolak beli sepatu branded 2 juta hari ini. Bukan karena pelit, tapi karena kamu ingin punya dana darurat, modal bisnis, atau bahkan liburan ke luar negeri tanpa utang. Mindset ini mengubah cara kamu mengatur prioritas. Uangmu bukan untuk dihabiskan. Uangmu adalah alat untuk mencapai kemerdekaan. Alat untuk berhenti bergantung pada atasan, cicilan, atau bahkan kondisi ekonomi. Dan yang lebih penting, uangmu adalah cermin dari cara kamu menghargai dirimu sendiri. Saat kamu menyimpan uang dengan sadar, kamu sedang berkata, aku pantas punya masa depan yang lebih baik. Aku berhak punya pilihan. Aku gak mau hidup kejar-kejaran terus sama tanggal gajian. Jadi, ubah dulu niatnya. Jangan menabung karena takut miskin. Menabunglah karena kamu percaya hidupmu terlalu berharga untuk dikendalikan uang. Kebanyakan orang menyimpan uang karena merasa harus, bukan karena punya tujuan. Padahal, uang yang disimpan tanpa visi akan kalah oleh godaan diskon dan lifestyle. Kunci pertama, ubah pola pikir. Jangan lihat uang sebagai alat untuk memuaskan hasrat, tapi sebagai bahan bakar masa depan. Setiap kali kamu tergoda belanja, tanyakan, apakah ini mendekatkan gue ke kebebasan atau menjauhkan gue darinya? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Kamu sudah punya mindset yang benar. Sekarang saatnya mengatur uangmu dengan strategi yang cerdas dan fleksibel. Mungkin kamu sudah pernah dengar soal rumus 50-30/20. Ini adalah rumus klasik. Manajemen keuangan yang membagi penghasilanmu menjadi 3 bagian 50% untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, sewa, tagihan. 30% untuk keinginan, nongkrong, langganan streaming, belanja impulsif. 20% untuk tabungan dan investasi. Tapi di sini, aku ingin mengajak kamu untuk sedikit memberontak. Karena rumus itu gak selalu cocok untuk anak muda. Kita ada di masa hidup di mana belum punya tanggungan berat, masih bisa hidup dengan gaya minimalis, dan justru sedang dalam masa emas untuk menabung sebanyak-banyaknya. Jadi, bagaimana kalau kita ubah jadi versi modifikasi anak muda? 40% kebutuhan, 20% keinginan, 40% tabungan dan investasi. Mungkin kedengarannya ekstrim, tapi coba pikirkan ini. Kamu masih tinggal dengan orang tua, berarti kamu tidak bayar sewa, kamu belum menikah, belum punya cicilan besar, maka ini saat terbaik dalam hidupmu untuk ngamuk nabung. Bayangkan ini,
gaji kamu 5 juta per bulan. Dengan rumus modifikasi ini, kamu bisa menyisihkan 2 juta tiap bulan dalam setahun. Kamu sudah punya 24 juta. Dalam 3 tahun, 72 juta. Dan kalau uang itu kamu investasikan, bisa berkembang jadi lebih dari 100 juta. Bahkan lebih sebelum kamu usia 30. Rumus ini bukan soal menyiksa diri, tapi soal mengatur strategi berdasarkan fase hidup. Kamu nggak akan mudah selamanya. Akan datang masa di mana pengeluaran naik, waktu makin sempit, dan menabung jadi makin sulit. Gunakan masa muda untuk menyetir arah keuanganmu. Karena sekali kamu menciptakan kebiasaan finansial yang sehat sekarang, kamu sedang menyelamatkan dirimu dari hidup penuh kecemasan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, coba tulis pengeluaran bulananmu. Coba pasang target berani, 40% untuk masa depanmu. Karena sesungguhnya menyisihkan uang bukan berarti kamu kehilangan kesenangan, tapi justru kamu sedang membeli kebebasan. Yang ketiga, gunakan akun terpisah, tabungan tak tersentuh. Satu kesalahan besar, menyimpan uang di akun yang sama dengan gaji. Solusinya, pisahkan rekening untuk simpanan. Pilih bank berbeda, tanpa kartu ATM. Setiap tanggal gajian, langsung transfer 20-40 ke akun itu. Ini bukan soal disiplin, ini soal menciptakan sistem yang mencegah kamu mengkhianati niat sendiri. Yang keempat, gunakan teknologi, aplikasi dan auto debit. Manfaatkan aplikasi keuangan seperti Spandi, Money Lover, atau bahkan Excel. Tapi yang paling penting, aktifkan auto debit. Biar uangmu menghilang duluan ke tabungan atau reksadana sebelum kamu sempat pakai buat jajan. Ingat, orang kaya bukan karena mereka selalu mengatur uang. Mereka membuat sistem yang mengatur uang untuk mereka. Yang kelima, investasikan, bukan sekadar menyimpan. Menyimpan uang bagus, tapi uang yang hanya disimpan akan kalah oleh inflasi. Mulailah dari produk sederhana seperti reksadana pasar uang, lalu belajar ke saham blue chip atau ETF. Ingat ini, uang yang diam akan habis, tapi uang yang bekerja akan tumbuh. Kalau kamu mulai investasi sejak usia 22 dengan 1 juta rupiah per bulan, di usia 30 kamu bisa punya ratusan juta, bahkan lebih kalau kamu konsisten. Kesimpulannya, 5 cara tadi bukan teori kosong. Ini adalah kebiasaan kecil yang bisa membedakan kamu dari 90% orang seumurmu. 1. Ubah mindset. 2. Gunakan rumus cerdas. 3. Pisahkan akun. 4. Otomatiskan semuanya. 5. Investasikan tabunganmu. Mau jadi auto kaya sebelum usia 30? Bukan soal hoki, tapi soal strategi. Tekan like kalau kamu merasa ini berguna, subscribe buat lebih banyak strategi finansial lainnya, dan tulis di komentar langkah mana yang mau kamu mulai hari ini.